berikutnya yaitu tenis meja. Ya. Semua pasti akan tahu bagaimana permainan tenis meja. Ya. Oke, tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain tunggal atau dua pasang pemain ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, kemudian bat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja, yaitu adalah tenis meja. Oke, seperti pada permainan yang lain, tenis meja mempunyai induk organisasi baik nasional maupun internasional. Induk organisasi tenis meja internasional atau yang disebut dunia adalah ITTF. Sekali lagi, ITTF. Panjangannya adalah International Table Tennis Federation. Ya, itu untuk induk organisasi tenis meja internasional atau tingkat dunia. Sedangkan induk organisasi tenis meja nasional adalah PTMSI. Kepanjangannya Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Oke. Tenis meja termasuk dalam olahraga permainan yang menggunakan bola kecil. Sekali lagi, tenis meja adalah permainan, ya, bukan atletik, bukan yang lainnya. Tenis meja adalah olahraga permainan. Dan tenis meja sendiri disebut juga pingpong. Oke, sekali lagi, tenis meja disebut juga pingpong. Jelas ya? Berikutnya, perlengkapan-perlengkapan yang digunakan dalam tenis meja adalah yang pertama adalah bat. Alat pemukul tenis meja disebut bat, bukan raket. Kalau raket adalah alat pemukul bulu tangkis. Tetapi kalau bat adalah alat untuk permainan tenis meja. Ya, tadi sudah Pak Yo sebutkan bahwa alat pemukul dalam permainan disebut tenis meja adalah bat. Bat itu terbuat dari kayu bulat yang dilapisi dengan karet. Gunanya untuk apa karet ini? Karet ini gunanya untuk memantulkan bola. Bolanya bisa memantul jadi anak-anak ya. Kalau raket dengan menggunakan senar, tetapi kalau bat menggunakan karet. Oke. Warna lapisan dari bat itu adalah merah dan hitam. Tidak ada warna lain, karena ini adalah ketentuan dari ITTF. Jadi bat itu warnanya merah dan hitam. Di antara kedua sisinya itu beda. Ya, ini gambarnya bat. Yang satu sisi merah, yang satu sisi hitam. Oke, jelas ya? Oke. Kemudian bola. Bola tenis meja itu terbuat dari seluloid, jadi ringan dan gampang memantul. Ya, sekali lagi, bola tenis meja terbuat dari seluloid. Warnanya biasanya putih atau orange. Kalau zaman dulu semua bola tenis meja itu putih, tetapi sekarang ada yang berwarna orange. Hanya dua warna itu. Untuk kedepannya tidak tahu, mungkin bisa menciptakan warna bola yang bermacam-macam warna, atau seperti bola voli ada merah, kuning, terserah. Itu nanti ITTF yang menentukan. Ya, ini adalah bola tenis meja seperti ini. Ya, anak-anak ya.
Tahu? Oke. Berikutnya adalah net. Ya, panjang net 137 cm. Bagian bawah harus menyentuh bidang permainan. Bagian bawah net itu harus menyentuh bagian permainan mejanya. Warna pinggiran net itu putih, lebarnya 15 cm atasnya. Ya, atasnya. Bentar, ini Pak ya, betulkan dulu yang bagian ini. Ya. Oke. Panjang net adalah 137 cm. Ya. Warna pinggiran putih, lebar 15 mm. Berikutnya, meja tenis meja. Meja tenis meja itu berbentuk persegi panjang. Nah, meja tenis meja berbentuk persegi panjang. Ukuran meja, panjangnya adalah 2,74 meter. 2,74 meter atau sama dengan 274 cm. Anak-anak lebih tahu ini di matematika ya. Lebarnya 1,525 meter atau 152,5 cm. Yang jawab cm 152,5, yang jawab meter 1,525. Tinggi meja dari lantai itu 76 cm. Ingat satuannya ya, biar nggak salah, satuannya ini cm. Jangan sampai 76 meter, nggak nyampe. Tingginya seberapa nanti kalau meja itu 76 meter. Tinggi meja dari lantai adalah 76 cm. Tinggi net 15,2 cm. Jadi di meja ada tingginya net itu 15,2 cm. Ingat, cm. Nah, ini gambarnya meja, tenis meja. Ya, bentuknya seperti ini, berbentuk persegi panjang. Perhatikan, persegi panjang. Di tengah-tengahnya ada garis putih. Ini gunanya untuk permainan ganda. Kalau servis harus ke samping. Ya, harus menyilang kalau servis. Tetapi kalau tunggal bebas. Tunggal, kalau pada saat permainan tunggal, garis tengah ini tidak digunakan. Garis tengah ini digunakan untuk permainan ganda. Nah, ini tadi pita putih di atas net. Oke. Berikutnya adalah cara memegang bat. Yang pertama adalah shake hand grip. Cara memegang bat yang pertama adalah shake hand grip. Apa itu cara shake hand grip? Shake hand grip adalah cara memegang bat seperti orang bersalaman. Seperti orang bersalaman. Nah, ini adalah shake hand grip. Cara seperti orang bersalaman. Oke. Ya, ini adalah cara memegang shake hand grip. Ya, perhatikan ini cara orang pegangan shake hand grip. Kemudian cara ini sangat populer di Amerika dan Eropa. Ini digunakan di Amerika dan Eropa. Keuntungan cara ini, kedua permukaan bat dapat dipergunakan, baik yang merah maupun yang hitam. Nah, itu cara memegang bat yang pertama adalah shake hand grip. Cara memegang grip yang kedua adalah pen hold grip.
Penhold grip adalah cara memegang bat seperti memegang pena, pulpen, pensil. Nah itu, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah cara memegang pena atau pensil. Ini adalah cara yang kedua, memegang. Ya, sudah jelas sekali anak-anak, itu adalah cara memegang bat yang kedua. Ya, perhatikan cara memegang batnya yang kedua. Kemudian berikutnya adalah cara memegang ini banyak dipergunakan di Asia. Asia yang banyak mempergunakan cara pegangan ini. Pemain hanya dapat menggunakan satu sisi. Ini kerugiannya. Kalau seperti ini berarti yang dipergunakan adalah sisi yang merah, yang hitam tidak bisa dipergunakan. Itu kerugiannya cara memegang bat dengan cara pinhold grip. Yaitu cara memegang bat ada dua. Yang pertama tadi adalah shake hand grip, dan yang kedua adalah pinhold grip. Berikutnya, nah ini gambar macam-macam, gambar orang main tenis meja, macam-macam pukulan. Ya, sekarang ada macam-macam pukulan. Yang pertama adalah pukulan forehand. Yang disebut pukulan forehand adalah ketika memukul bola, posisi telapak tangan yang memegang bat menghadap ke depan. Ini adalah pukulan forehand. Ini telapak tangan menghadap ke depan, menghadap ke lawan. Ini adalah pukulan forehand. Ingat ya, posisi telapak tangan yang memegang bat menghadap ke depan sana. Jadi gini, ini adalah telapak tangan ke depan. Ini pukulan forehand. Sedangkan pukulan backhand, ya, ini adalah yang kedua, pukulan backhand. Kebalikannya daripada pukulan forehand, yaitu ketika memukul bola, posisi telapak tangan yang memegang bat menghadap ke belakang atau menghadap ke badan kita. Yang menghadap ke depan adalah punggung tangan. Nah, ini punggung tangannya menghadap ke depan. Ini adalah pukulan backhand. Ya, ini pukulan backhand. Jadi ada dua, forehand dan backhand. Kalau forehand tadi yang menghadap ke depan adalah telapak tangan, tetapi kalau backhand yang menghadap ke depan adalah punggung tangan. Jelas ya? Oke. Berikutnya adalah peraturan pertandingan. Supaya bisa peraturan pertandingannya, yang pertama, sistem pertandingan yang ditetapkan. Ada sistem pertandingan yang ditetapkan. Pertandingan menggunakan sistem gugur. Yang dimaksud sistem gugur itu adalah yang kalah langsung out, tidak boleh main lagi. Kalau kalah ya sudah kalah, tidak boleh main lagi. Itu namanya sistem gugur, sudah gugur langsung. Kemudian gamenya, sistem penghitungannya digunakan yaitu best of 3. Ya, best of 3. Jadi 3 kali menang selesai. Di mana angka kemenangannya 11. Gamenya itu 11. Yang dimaksud angka kemenangan itu adalah game. Siapa yang mencapai 11 dulu selesai. Itu berarti game. Ya. Jadi yang digunakan adalah best of 3. Siapa yang menang 3 kali selesai. Jadi angka 11 menang baru sekali. Pindah tempat 11 lagi, menang lagi 2 kali, belum selesai. Pindah tempat lagi, main lagi 11 kali sampai 3 kali mencapai kemenangan baru dianggap selesai. Nah, beda di babak final. Kalau final memperebutkan juara 1, itu yang digunakan adalah best of 5, 5 kali menang. Jadi satu orang harus dapat 5 kali kemenangan dulu baru dinyatakan pertandingan selesai. Kalau sistem babak awal 3 kali kemenangan selesai. Tapi kalau final harus menang sebanyak 5 kali. Ya. Kemudian
Jika pas main terjadi skor 10-10, maka yang disebut pemenangnya jika memperoleh 2 angka terlebih dahulu. 10-10, yang satunya main lagi mencapai poin 12-10, maka menang. Harus selisih 2, bukan 12, tapi selisih 2. Siapa yang unggul selisih 2 dulu, itu yang menang. Ya, tadi sudah dijelaskan, pemain yang lebih dulu mendapatkan poin selisih 2 akan dianggap sebagai pemenangnya. Atau 10-10 disebut jus. Ya, jus tambah poin 2. Jika masih saja seri setelah selisih tambahan 2 poin, maka akan dilakukan undian. Pakai koin. Ding. Ya, ayo kamu angka atau bunga. Tundi ding. Ya, siapa yang menang? Menang. Oke anak-anak, itu tadi adalah sedikit teori permainan tentang sepak bola. Jika kurang jelas, kalian silakan browsing di internet atau di mana saja boleh. Cari di mana saja materi tenis meja itu banyak. Atau kalian bisa mencari video-video pertandingan tenis meja. Pertandingan tenis meja dunia ada. Pak Guru juga punya, nanti kalau suatu saat ada atau kalau sempat akan Pak Yo carikan video tenis meja. Oke, selamat belajar, pahami materinya. Kalau kurang jelas, diputar-putar lagi video ini sampai anak-anak jelas. Ya, terima kasih. Selamat pagi.